wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 18 mau melakukan micro teaching. Dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Ninik Sudarwati. Untuk kelompok 18 kami diantaranya adalah saya sendiri, Tarini Sutanti, kemudian teman saya Olivia Erlanda, Marli Santika, Putri Fatmawati, Ismi Salsa, Rizky Dwi Oktaviani, dan Fauzan Anandita Ibu Alam. Hari ini akan kami mulai dengan pembelajaran micro teaching tentang materi alat pembayaran tunai dan non tunai. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengar kabar kalian yang baik. Hari ini kita harus memulai hari kita dengan sesuatu yang baik juga, yaitu kita mengucapkan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memulai kegiatan harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu mau menyampaikan sesuatu yang menarik. Ibu punya uang. Siapa yang suka uang di sini? Saya dulu. Saya suka semuanya. Ya. Oh, Mbak Rizky pernah berbelanja pakai uang atau enggak? Pernah uang asli. Uang asli. Kalau uang pernah menggunakan ATM enggak Mbak Rizky? Pernah. Pernah. Juris. QRIS ya. Benar sekali. Ibu hari ini mau menjelaskan tentang sistem pembayaran tunai dan non tunai. Jadi hari ini kalian akan belajar apa sih itu alat pembayaran tunai atau sistem pembayaran tunai atau apa sih itu non tunai. Kalian mungkin sering sekali juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan uang kertas, uang logam, ataupun kalian juga menggunakan ATM. Tapi kalian apa tahu perbedaannya seperti apa? Nih ya, sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, pembagian dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Masih ingat kegiatan ekonomi apa saja? Kalau kita bertransaksi itu namanya jual beli. Kalau penjual itu sukanya dikasih uang. Kalau kalian sebagai pembeli akan dikasih barang. Benar? Benar. Dan alat tukarnya itu adalah berupa uang. Tapi di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi alat tukarnya ada dua, yaitu alat tukar berupa uang tunai dan non tunai. Itu lanjut ya. Itu yang membedakan itu hanya instrumennya atau medianya. Jadi kalau kalian lihat sendiri media yang digunakan untuk alat pembayaran tunai itu atau disebut uang kartal. Uang kartal itu bisa berbentuk uang kertas maupun uang logam. Dulu waktu SD pernah dikasih uang logam atau sangunya dari orang tua berupa uang logam? Enggak. Pernah. Oh, pernah Mas Fauzan? Tas langsung ke SD. Oh, sudah uang kertas langsung? Iya. Kalau Mbak Melis pernah. Berapa koinnya? 500. Itu termasuk juga uang kartal atau alat pembayaran tunai. Ada bentuknya, ada fisiknya. Kalian bisa memegangnya secara langsung. Di sini media yang digunakan untuk memindahkan nilai uang tersebut sangat beragam. Tadi kita bilang sangat beragam. Ada yang bentuknya logam, ada yang bentuknya uang kertas. Mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai dengan menggunakan sistem yang kompleks. Di sini wewenang untuk mengatur peredaran atau sistem pembayaran itu adalah diatur oleh Bank BI. Ya, Bank Sentral Indonesia atau Bank BI. Jadi materi sebelumnya itu kan sudah menjelaskan bahwa Bank Sentral sendiri itu adalah Bank Indonesia, bank yang mengatur regulasi
meregulasi atau memfasilitasi, mengatur peredaran uang, kemudian sistem pembayarannya seperti apa. Jadi kalian jangan sampai nabung di Bank Indonesia, karena Bank Indonesia tidak menerima tabungan maupun memberikan simpanan kepada masyarakat. Karena fungsinya Bank Indonesia sendiri itu adalah untuk mengatur regulasinya, mengatur, memberikan apa ya, sebagai pengawas, mengatur regulasi, kemudian sebagai fasilitator. Jadi istilahnya banknya bank. Kalau ibu menyebutnya banknya bank. Mbak Ismi mempunyai tabungan di bank enggak? Nggak punya. Loh, kalau kamu gimana terusan? Langsung nabung di celengan gitu. Nggak punya rekening di bank. Wah, harus mulai nabung ya. Biar tahu, sering main ke bank, menyimpan uang yang tidak di sana. Lanjut lagi ya. Wah, karena Mbak Putri sudah mengantuk, hari ini kita mau speaking dulu. Ya, siapa yang ngantuk hari ini? Oh, Mas barusan ngantuk, Mbak Putri ngantuk. Ya, Ibu punya. Ini Ibu nanti kalau bilang mana semangatmu, itu coba berdiri dulu, berdiri biar semangat. Nanti kalau Ibu mana semangatmu, gitu, nanti sambil membentakkan. Ini semangatku, gitu ya. Ya, sambil pakai digerakkan tangannya, maju mundur gini terserah. Ya, Ibu ulangi. Mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Go, semangat go, semangat go. Ya, terima kasih. Boleh duduk lagi. Ibu lanjut materinya. Karena Mbak Putri sama Mas Fauzan sudah berdiri dan tidak ngantuk, hari ini Ibu mau melanjutkan omong. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sistem pembayaran. Sekarang kita bedakan apa sih pembayaran tunai itu. Sini Ibu sudah punya ya. Sistem pembayaran tunai itu menggunakan uang latar, bisa berbentuk uang kertas maupun uang logam. Nah, di sini uang tunai itu dikeluarkan oleh bank sentral dan dijamin oleh negara. Jadi yang mencetak uang itu bukan bank sentral ya, yang menentukan nominalnya berapa, aturannya seperti apa itu memang bank sentral. Tapi yang dicetak adalah perum. Gak ada yang tahu? Apa? Gak tahu? Gak tahu. Perum-peruri. Jadi perum-peruri itu adalah perusahaan negara yang tugasnya itu mencetak uang. Itu kalau besar, kalau sekarang lulus kerja di sana ya. Ya, nanti sendiri ya. Kemudian selanjutnya verifikasi pada transaksi tunai dilakukan secara visual. Visual itu menggunakan data kita. Jadi kita tahu fisiknya. Dari yang menerima uang kemudian ada kembaliannya. Kita transaksinya secara visual atau kita bisa mengecek keasliannya. Jadi kenapa kok sampai ada instruksi yang namanya meraba, melihat, menerawang, itu adalah untuk mengecek keaslian dari uang itu sendiri. Kemudian transaksi dengan tunai, pembeli membayar sejumlah uang dan menerima barang dan menerima kembaliannya. Jadi pada saat misalkan Mbak Putri misalkan membeli sebuah jilbab harganya 75.000. Kemudian Mbak Ismi ternyata punya uangnya 100.000. Berarti ada kembaliannya berapa? 25.000. Ya. Jadi ada kembalian yang akan diberikan dijual kepada pembeli. Ibu lanjut ke pembayaran non tunai. Banyak sekali ya. Pembayaran non tunai ini tidak menggunakan uang dalam bentuk fisik. Jadi kita tidak memegang, tidak ada uang di tangan kita ini. Kalian tidak memegang uang apapun. Instrumennya atau alatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berbasis kartu. Itu adalah kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Ada yang punya kartu ATM? Kartu ATM? Loh, tidak
cuma kalau langsung ditrans bisa itu. Oh iya. Besok lagi sering-sering nabung Mas Fauzan biar semakin banyak uangnya. Kemudian yang kedua tadi berbasis kertas. Jadi bentuknya adalah bentuk kertas atau watak surat berharga seperti cek, biaya biru. Cek itu adalah surat perintah membayar dari nasabah kepada bank untuk mencairkan dayanya. Jadi pada saat besok Mbak Putri misalkan jadi usaha sukses, kemudian mau membayar rekan bisnisnya, bisa Mbak Putri itu menuliskan sebuah cek, kemudian memberikan perintah kepada bank untuk membayar rekan bisnisnya Mbak Putri. Kemudian yang ketiga berbasis uang elektronik. Ini ya, uang elektronik itu sekarang banyak sekali. Siapa yang suka belanja di Shopee atau Tokopedia? Saya. Nah, itu adalah salah satu jenis uang atau pembayaran non tunai yang berbasis server base. Jadi dana kita itu bisa disimpan di server itu. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau membagikan ini dulu masing-masing kepada Mbak Tia dulu. Nanti kita mau buat permainan ya. Mbak Tia, Mbak Smerlis, Mas Fauzan. Kemudian siapa lagi? Mbak Rizky, Mbak Rizky, Mbak Putri, dan Mbak Bismi. Loh, masih punya lagi Bu. Ya. Nanti ya setelah Ibu selesai menjelaskan, nanti Ibu mau buat tips siapa tepat dia dapat apa? Dapat apa? Rewardnya berupa bintang kejora. Bintangnya Ibu ini. Ya, Ibu lanjut lagi ya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa uang viral atau uang yang pembayaran non tunai itu dibagi menjadi tiga. Berbasis yang pertama berbasis kartu. Yang kedua berbasis kertas. Yang ketiga berbasis uang elektronik. Jadi ini verifikasi dilakukan dengan elektronik. Jadi menggunakan mesin untuk membaca chip elektronik yang di dalam kartu tersebut. Jadi pembayaran tunai tadi verifikasinya kalau kita mengetahui uang itu asli atau tidak kan melalui visual. Nah, kalau di alat pembayaran non tunai itu melalui elektronik, jadi ada chip yang membaca. Kemudian pembeli menunjukkan kartu dan kartu itu akan dikurangi saldonya. Jadi di sini kalian tidak perlu menerima uang kembaliannya. Itu adalah salah satu perbedaan antara pembayaran tunai dengan non tunai. Kemudian di sini transaksinya bisa dilakukan dimanapun, kapanpun juga. Tidak harus menunggu waktu kalian harus mengambil uang tunai dalam jumlah besar. Dan salah satunya juga praktis, efisien dan efektif. Kira-kira sebelum Ibu kasih penugasan ada yang ditanyakan nggak dari penjelasan Ibu tadi? Kenapa orang mau COD kalau kayak gini? Ada non tunai enakan gitu. Kenapa orang mau COD kalau ada pembayaran Non bisa tunai enakan gitu atau bisa di Indomaret. Mau bergelut sama tukang delivery-nya kan? Oh gitu. Kenapa kita harus COD kalau ada fasilitas untuk pembayaran non tunai seperti itu ya? Sebelum Ibu jawab, kira-kira Mbak Putri bisa menjawab nggak? Alasannya kira-kira apa? Mbak Putri itu masih tidak? Pernah. Alasan pribadi apa? Biar tahu banyak dari sistem pembayaran.
Oh, biar Mbak Putri tahu sebenarnya kira-kira sesuai dengan jalan Mbak Putri atau tidak. Tuh. Berarti ya, kira-kira Mbak Tia pernah seperti tidak? Pernah. Nah, alasannya Mbak Tia apa? Supaya lebih efektif aja. Efektif. Ya, kan tidak perlu ke Indomaret dulu, soalnya kan peluangnya juga tidak sempat. Oh, gitu ya. Ya, jadi kenapa seseorang menggunakan fasilitas atau aplikasi COD itu sebenarnya kembali lagi kepada kepentingannya atau keperluan masing-masing daripada konsumen tersebut. Ada kala orang tidak langsung membayar transfer karena apa? Karena dia tadi tidak memiliki uang di elektroniknya. Jadi tidak punya uang untuk membayar secara non tunai. Tidak bisa memberikan secara non tunai, tidak bisa transfer atau tidak memiliki ATM atau tidak memiliki e-wallet atau uang elektronik yang disimpan di rekeningnya. Dari situ akhirnya lebih cenderung memilih langsung pembayaran tunai, yaitu datang dulu kemudian nanti membayar. Tadi jawaban Mbak Putri benar sekali. Ada kalanya kita harus memastikan bahwa kondisi barang yang kita beli itu tadi dalam kondisi baik-baik saja atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan setelah sesuai, kita baru membeli. Karena seringkali terjadi misalnya di ukuran baju ternyata besaran atau kekecilan atau warnanya ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kita bisa mengembalikannya. Tapi menurut saya nggak apa-apa sebetulnya, karena itu adalah fasilitas yang diberikan oleh apa ya, marketplace itu tadi. Itu kan peraturan yang baru setelah orang lama. Kalau yang pertama kan COD nggak boleh ngecek dulu, ngeceknya setelah sudah bayar. Iya, ya, itu memang salah satu hal yang untuk melindungi penjualnya. Penjual kan sudah harus menjaga barangnya. Ada kalanya membeli itu merusak barangnya ataupun membuka dengan kondisi yang tidak baik seperti itu. Kita lanjut ke penugasan ya. Ini tadi sudah membagikan kepada kalian namanya. Sekarang ibu mau mengecek, kalian sudah paham enggak? Yang mana sih alat pembayaran non tunai dan alat pembayaran tunai? Ya. Nanti waktu ibu misalkan Mas Fauzan sebutkan alat pembayaran non tunai, nanti Mas Fauzan angkat yang non tunai seperti itu ya. Nanti ibu secara acak. Mbak Rizky, alat pembayaran tunai. Tunai. Apa itu? Uang kertas. Bintang 1 buat Mbak Rizky. Nempel ya. Nanti yang paling banyak bintangnya kan saya belanja sendiri. Mbak Melis, alat pembayaran non tunai yang berbasis uang elektronik. Apa itu? Dana. Berbasis uang elektronik. Ya. Ada yang mau koreksi kesalahannya Mbak Yalisnya? Mana? Ini. Ya. Betul buat Mbak Tia. Benar. Mbak Melis tadi jawabnya untuk dana betul, tapi untuk kartunya ya salah. Tahu ya kesalahannya di mana ya? Buat Mbak Ismi, alat pembayaran non tunai berbasis kartu. Yang mana?
banknya. Oh iya iya, betul banget. 1 bintang buat Mas Fauzan. Satu lagi ya pertanyaan dari Ibu ya. Cepet-cepetan sekarang. Ya, cepet-cepetan. Sebutkan alat pembayaran tunai. Ya, betul sekali. Mas Fauzan nggak bisa jawab karena bintangnya Ibu habis. Siapa yang dapat bintang terbanyak? Saya 2, Bu. Wah, Mbak Tia sama Mbak Rizky. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu hari ini mau menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi hari ini kalian sudah belajar dan Ibu rasa kalian sudah paham karena kalian sudah bisa membedakan alat pembayaran tunai dan non tunai. Jadi kesimpulan hari ini bisa menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Sebelum Ibu simpulkan? Mbak Tia? Ini, Bu. Alat pembayarannya bisa menggunakan 3. Ya, itu apa saja Bisa Mbak Tia? tunai, bisa elektronik, sama pakai kartu. Apalagi? Sudah, kesimpulannya dari Mbak Tia seperti itu. Ya, dari awal ya. Jadi sistem pembayaran sendiri itu adalah serangkaian aturan mekanisme yang dia menyediakan aturan untuk pemindahan dana dalam kegiatan ekonomi. Kemudian alat atau instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran bisa menggunakan pembayaran tunai maupun non tunai. Yang kalian sudah tahu tadi penjelasannya atau perbedaannya. Ibu ambil contoh satu. Kalau untuk alat pembayaran tunai itu bentuknya fisik, kita memverifikasinya atau menyatakan bahwa itu benar-benar uang asli melalui visual. Kita bisa merabanya, kita bisa mengawalnya. Kemudian kalau alat pembayaran non tunai, kita melakukan verifikasinya melalui elektronik atau ada chipnya sendiri yang menyatakan bahwa ada sisa saldo atau ada uang kita yang terdapat di kartu ataupun surat pembayaran. Kira-kira sebelum itu akhiri pertemuan kali ini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Melis. Keuntungannya menggunakan non tunai. Oh, keuntungannya menggunakan non tunai. Ibu ulangi tadi ya, slide-nya tadi ada non tunai. Salah satunya itu modul satu aja, yaitu menghindari dari tindak kriminalitas. Jadi pada saat kita membayar dengan menggunakan non tunai, kita kan tidak ada fisik. Hal tersebut sangat menghindari orang jahat atau pelaku kejahatan yang ingin merampok ataupun mengambil uang kita. Karena apa? Karena kita tidak membawa uang, nggak kelihatan. Banyak sekali kan tindak kriminalitas yang menyasar nasabah bank yang baru mengambil uang tunai di bank. Nah, di situ penjahat itu sudah mengintai dari awal. Oh, orang ini mau mengambil uang dalam jumlah yang besar. Biasanya banyak kejadian yang disimpan di jok, kemudian berhenti makan siang, hilang uangnya. Nah, salah satu keuntungan itu adalah menghindari tindak kriminalitas. Kita terlihat tidak punya apa-apa, tapi sebenarnya kita punya banyak uang. Ya, jadi Ibu secara pribadi sangat menyukai alat pembayaran non tunai karena lebih praktis, efisien, bisa dilakukan dimanapun transaksinya, kapanpun. Dini hari kalian mau beli Shopee, bisa. Kalau dini hari jam 12 malam, kalian mau datang ke toko offline, jadi tutup tokonya. Kemudian menghindari tindak kriminalitas. Terima kasih ya hari ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Ibu
Selamat